Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada renungan singkat hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami untuk mendengar firman-Mu pada renungan hari ini, berkati kami dan supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman yang kami bacakan dan renungannya pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan singkat ini temanya adalah bersama Tuhan kita bisa menghadapi badai kehidupan. Diambil dari Mazmur pasal 62 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan ini berbicara masalah kekuatan. Siapa yang kuat di sini adalah Tuhan. Si pemazmur mengatakan bahwa sumber kekuatannya adalah Tuhan dan keselamatannya. Dan Tuhan itu tidak pernah goyah. Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang mengetahui segala masalah dalam kehidupan ini. Coba kita merenungkan kelibatan dari sadar ini. Semenjak lahir saja ada masalah. Kemudian dia bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, dan dalam pelayanannya di umur 30 tahun sampai 33 tahun dengan berbagai macam masalah. Dan masalah yang paling terakhir adalah kematian di atas kayu salib. Menghadapi kematian tidak begitu kita katakan adalah sesuatu yang biasa. Mungkin kalau kita yang namanya masalah kematian, kita sudah menakutkan. Nah, Tuhan Yesus, gelombang kehidupan yang dia sudah jalani, dia sudah mengerjakan pekerjaan untuk memberikan kita keselamatan. Masalah demi masalah dia hadapi. Bahkan sampai mati pun dia bisa melewatinya, dia bisa menghadapinya sehingga bisa hidup kembali. Nah, si pemazmur dia percaya kepada Tuhan itu oleh karena Tuhan sudah merasakan itu semua. Tentu kita tidak meragukan lagi kekuatan dan kehebatan Tuhan di dalam menghadapi masalah. Untuk itu, masalah yang kita hadapi saat ini tentu berbeda-beda. Setiap masalah yang sedang ada di dalam pergumulan kita adalah di dalam kendalinya Tuhan kalau kita bersama dengan Dia. Tetapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka masalah itu adalah masalah kita sendiri. Untuk itu, mari kita serahkan masalah kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah telah menyelesaikan berbagai macam masalah dalam hidup ini, sehingga Dia bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Masalah dengan anak-anak, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan penyakit, masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan itu semua. Dia bisa menyelesaikan masalah-masalah setiap orang, orang yang berdosa, orang yang kekurangan makanan dan minuman, orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang buta. Tuhan selesaikan masalahnya. Ada masalah apa dengan kita? Masalah mereka dulu lebih berat daripada masalah kita. Untuk itu, hanya bersama Tuhan lah masalah kita bisa menghadapinya, masalah bisa terselesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, masalah beres. Tetapi kalau masalah itu tidak bersama dengan Tuhan, maka masalah itu tidak akan terselesaikan. Coba bayangkan dengan kita menghadapi masalah sendiri, maka beban itu begitu berat. Seperti misalnya ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak mau datang ke gereja, kita nggak mau membaca Alkitab, kita nggak mau berdoa, dan kita menyalahkan Tuhan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Nah itu bagaimana Tuhan bisa menjawab akan yang Tuhan rindukan ketika kita punya masalah, kita datang kepadanya, kita menyerahkan masalah kita, dan kita tunggu jawaban Tuhan terhadap masalah-masalah itu. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber segala macam berkat, maka Tuhan pasti akan menjawab setiap masalah kita. Jangan ragu terhadap hal itu karena Tuhan sudah menjalani setiap masalah-masalah itu dengan sukses.
Semoga Tuhan memberkati kita lewat renungan singkat pada hari ini. Amin.